siap. Bapak ini CPU-nya mana? Oh, ini. Mana ini? Mau ini. Bentar. Oh ya? Ada. Absen dulu ini ya. Batu nuhun ini. Alhamdulillah. Halo? Suara ibu ada? Enggak ada. Bisa nggak Pak? Udah di HP apa ya? Coba. Nggak adanya tak coba ke laptop Bapak dulu. Kirim ke saya aja. Nggak ada di sini semua. Oh. Punten. Excel semuanya sama absen. Oke. Bentar ya. Sambil menunggu yang lain. Oh, belum masuk. Ya. Masih loading.
Apaan? Iya apaan? Kan banyak. Kalian mau ada COD-an? Jajan terus. Coba diundang dulu teman-temannya. Baru berdua. Coba diundang lagi ya teman-temannya. Abdillah, Agni. Masih berdua Pak? Berdua ya? Iya berdua. Ada 3, ada Yeni. Masuk. Di absen dulu. Bentar. Sebentar. Itu yang dua, aku kabel. Oh iya. Jadi bisa masuk. Dipakai kamera. Bentar Bu. Nyampe kok. Oke. Sambil nungguin ya. Oke. Nunggu yang lain dulu ya. Suara ibu ada? Kelas 12. Tadi Pak Ayud, tadi Pak Aris kelas 12 berapa orang? Hah? Oke. Belum masuk Pak? Ya. Absen dulu gitu ya.
Yang lain teman-temannya coba diundang lagi. Apa? Oh ini. Oh, Sugante udah langsung. Sugante bisa langsung. Nah, Ibu, ya. anak Kobong mah katanya izin ada rapat cenah Rapat atau ada soalnya acara? besok hari santri. Ya. Iya lagi laksana. Siapa aja? Coba cekin. Yang di Kobong semuanya tahu, cewek. Ibu nggak tahu. Coba ini. Coba ketik chat ke Ibu. Rahmat. Tin, Bu. Cok chat ke di chat di sini, kalau nggak di chat japriin ke Ibu siapa aja yang nggak ini. Siapa aja Iya, yang Bu. Yang nggak apa? Oh, belum, masih belum. Ya. Siapa aja? Nanti Ibu absen. Rahmawati. Bentar. Rahmawati aja izin. Terus siapa lagi? Nopi. Bentar. Novi, bentar. Novi. Terus siapa lagi? Mila. Terus Resa. Terus Retno. terus Retno. ya, Retno, terus Susi. bentar. Susi. Ya, sebentar. Susi, terus Nida. Nida, terus siapa lagi? Naila. Terus Naila. ya udah, terus siapa lagi? Ai, Bu. Ai Nuryani Putri. Sebentar, di atas soalnya absennya. Dah segitu absennya. Iya, Bu. Nah, oke. Abdillah ada, sudah sekalian cek absen. Abdillah ada belum ya? Ada, Bu. Abdillah ada. Terus izin Abdillah. De Agni Rami Bu hadir loh. Bentar. Agni anu di Kobong sahada ini. Siapa?
Abdillah ada. Alman ada gak? Di Kobong. Alman Di ada Kobong gak? sawah bisa kita sebutkan. Ya nanti Nggak ada, Bu. Alman apa? Terus Andri? Nggak ada. Nah, Arif? Nggak ada. Mila, Resa. De Agni? Nggak. Hadir. Denny? Nggak ada. Apa? Deris? Denny? Denny? Ada Denny? Nggak ada, Bu. Apa? Terus Hadir. Deris? Ibu De Agni hadir. Iya udah atas. De Agni salah ngeklik. Terus itu Deris? Nggak ada. Apa? Terus Diki? Nggak ada. Terus Dikri salah Dikri. Nggak ada. Apa? Terus Doni? Nggak ada. Terus Haria? Ini banyak Abi Alpan. Ibu Haria masuk tapi telat. Buka kata. Ya udah nanti dulu ya. Hilman? Nggak ada. Ihsan Maulana? Nggak ada. Zainal Abidin? Teta Nggak ada. Teta ayat ibu teh? Nggak ada. Tadi mah ada di Zoom kala. Sekarang hilang? Nggak ada, Ibu. Tadi mah ada. Ada? Johnson? Nggak ada. Juan? Ada Juan. Leni? Nggak ada. Livia? Nggak ada. Arif Rafli? Yang Kobong cuman cewek doang? Nggak. Semua mah Nggak ada. Cowoknya juga Ibu. Nggak ada. Ya, siapa? Ya siapa aja yang Konfirmasi laki-lakinya? cowok namanya. Yang cowoknya siapa aja? Oh, itu M. Arif Lapli ngobong. Oh nggak bohong. Kan tadi kan ibu nggak tahu tuh. Terus Faisal? Yang Faisal Nggak ada. Alfa atau izin? Apa? Rafli? Nggak ada. Apa? Fahrezi? Ngobong, Bu. Ngobong. Ramdhani? Ramdhani tidak ada. Salman? Ngobong. Ngobong. Terus Rahmawati izin. Nah apa? Rasa izin. Retno izin. Ridwan. Nggak ada, Bu. Terus Rizky Abdul Ghani. Enggak tuh. Rizky Abdul Ghani kayak Sahlan. Nggak ada. Terus Salman. Enggak tuh ya Allah. Salman. Apa? Sandi Laksmana. Ada. Shopee izin. Shopee enggak izin ya? Shopee kemana? Halo? Nggak tahu, Bu. Apa? Nggak tahu. Sarif? Apa? Ngobong. Ngobong. Terus Yani? Ada. Ada, Bu Yani. Ya. Pak Ayud belum masuk. Yang kelas 12 aja dulu Masa makan.
Bentar ya. Nunggu yang lain dulu. Yang lain nggak akan ada yang masuk lagi ini teh. Cuma segini aja. Halo? Tuyid. Punten. Oh ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai proses pembelajaran, dipersilahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Oke, sekarang karena ada hambatan materinya belum masuk ke laptop ini, ibu nggak pakai laptop di rumah, jadi kita review dulu materi yang kemarin. Kemarin kan membahas soal-soal UTS. Nah, dari soal-soal kemarin sudah mendapatkan informasi apa dari materi yang kemarin? Coba Abdillah, ya ini yang online sekarang, coba aja. Keluarkan sopiran. Coba yang online hari ini coba bisa dijabarkan. Kemarin mereview soal-soal UTS, kita dapat apa aja? Yang kita dapatkan kemarin teh membahas tentang VLOOKUP sama HLOOKUP. VLOOKUP sama HLOOKUP itu apa? Abdillah atau Yeni yang jadi berdua? Yeni coba. Agni keluar, Bu. Ya, kenapa ya? Yeni sama Abdillah, coba ada yang tahu? Coba dibuka lagi bukunya atau materi yang kemarin, VLOOKUP sama HLOOKUP. VLOOKUP itu apa, HLOOKUP itu apa? Bentar, Bu. Oh. Ya. Apa? Masuk ke apa namanya? Online. Drive udah drive. Share. Iklan Pak. Ya. Oh. Oh ya. Nah, ini. Oke. Nah ya. Oke. Coba Abdillah sama yang lain gimana? Bisa menjelaskan? Cuma berdua ini sih. Yeni. Halo, bisa? PowerPoint Ibu kelihatan? Abdillah.
Fadilah. Halo. Ibu mulai aja ya. Kita akan mereview tentang perkembangan dari Microsoft Excel karena kemarin itu ternyata siswa-siswa itu belum pada kenal dengan Microsoft Excel. Boleh dicatat ini. Jadi mulainya Microsoft Excel ini dimulai tahun 1985. Pertama kali itu muncul sebagai di dalam sistem operasi di Mac atau di Macintosh. Tapi dalam versi pertama atau munculnya Microsoft Excel itu bukan sebagai Microsoft Excel yang sekarang, tapi Microsoft Excel hanya untuk menginputkan data. Selanjutnya di tahun 1987 dikeluarkan lagi atau berkembangnya lagi Microsoft Excel. Perkembangannya Microsoft Excel ini tapi belum bisa ke Windows. Jadi cuman masih tetap di DOS. Ada yang tahu DOS itu apa? Halo? Enggak, Bu, enggak tahu. Boleh dicari dulu di ininya, di Google. Sok dicari dulu DOS itu apa? Sistem operasi DOS. Atau belum? Tahu belum? DOS itu adalah suatu sistem operasi yang ini ada halo. Sistem operasi DOS adalah yakni Iya, Bu. apa DOS itu? Sistem operasi Ibu DOS keluar masuk terus, kenapa ya? jaringannya. Jangan di rumah gerak, coba. Jangan di rumah, jadi di luar. Sistem Ya, sinyal. Ya, Bu, siap. Sok. Sistem operasi apa, Bu? Sistem operasi DOS. DOS bukan? Ya, DOS, DOS. Nih yang ini. Sok, siapa yang mau menjawab? Ibu masukin ke nilai. Agni, Bu. Sok. Apa DOS itu? This operating system adalah keluarga sistem operasi. Bu. Ya, ada suaranya. Sistem operasi Ya, Bu. DOS adalah Yang digunakan di komputer pribadi. Terus apa lagi? Macam gitu. Istilah DOS menjadi istilah generik bagi setiap sistem operasi yang dimuat dari perangkat penyimpanan berupa disk. Saat sistem komputer dinyalakan. Keluarga DOS terbagi menjadi beberapa kelas.
Terus Bentar, Bu. sok. Yang lain juga ditunggu ya. Yang lain bisa sambil menambahkan pendapat dari Agni. Halo? Halo? Jadi DOS itu adalah suatu sistem operasi yang masih sederhana. Kenapa sederhana? Karena baru dapat mengolah binary atau dengan angka 110. Ya, halo. Ada lagi yang bisa menambahkan? Iya, Bu. DOS adalah DOS. Coba cari tentang sistem operasi tentang DOS. Apa tuh? Yang mana, Ibu? Yang ini. Ibu kelihatan nggak? Nih. Sistem operasi DOS. DOS. Terus itu apa? Sistem operasi Yang DOS. lambat mengeluarkan versi Windows dan masih menggunakan MS. Ya, di Google bukan, Bu? Iya, cari di Google. Terus gimana kalau udah ada ditulis? Enggak, diungkapkan, diterangin, kasih tahu ke teman-teman yang lain DOS itu apa, sok. Siapa itu yang mau menjawab? Tadi kan Agni. Agni kurang lengkap, ditambah lagi sama yang lain. Sok gimana? Siapa yang mau jawab? Ya, Bu, bentar. Yang lain mau jawab. Halo? Jadi, udah ya, sudah cukup lama ini ya. Ya, Jadi, Bu. gimana, Ada. Song? Pak Ramdhani gimana? Mau jawab? Sok. Coba videonya dinyalakan. DOS adalah keluarga sistem operasi yang digunakan di komputer pribadi IMB International Business Machine Purpose Computer Disk Operating System yang meskipun masih buatan Microsoft diubah sedikit-sedikit untuk dapat digunakan oleh komputer IMB PC. Gitu bukan, Bu? Ya, betul. Nah, gitu ya. Jadi tapi kenapa Microsoft Excel ini belum berkembang secara luas karena belum digunakan oleh Windows, sedangkan kebanyakan manusia atau pengguna-pengguna di luar sana itu menggunakan Windows dan Mac OS. Tapi sekarang ini si Microsoft ini itu baru mengeluarkan DOS doang, baru bisa berjalan itu di DOS aja. Jadi makanya JT sedikit ketinggalan dibandingkan pesaing yang lain. Nah itu di tahun 1987 ini Microsoft Excel ini masih versi yang kedua. Terus lanjut ke tahun 1988. Nah, si Microsoft Excel ini baru menjadi software pertama yang menggunakan spreadsheet. Ada yang tahu spreadsheet itu apa? Coba dicari. Siapa yang mau jawab? Ibu masukkan ke nilai. Tambahan nilai maksudnya. Ada yang mau menjawab? Ya, ini Abdillah. Halo? Ya, Bu, apa, Bu? Ini spreadsheet. Sekarang pertanyaannya udah ganti jadi spreadsheet. Jadi kan pada tahun 1988 itu berkembang lagi satu tahun kemudian dikembangkan lagi si Microsoft Excel ini. Nah, sekarang itu si Microsoft Excel ini berubah jadi software yang bernama spreadsheet. Spreadsheet itu apa?
Ada yang tahu boleh di Google. Spreadsheet itu adalah software spreadsheet. Halo? Ya, Bu. Spreadsheet itu apa? Apa, Bu? Ini nih, software Apa, Bu? spreadsheet apa ini? Ini Ibu nanya dari ini, ya Allah, nggak dijawab-jawab. Menjadi salah satu software spreadsheet yang sangat populer. Jadi spreadsheet apa? Ini tak apa? Yang di bawah ini tak apa? Yang tahu? Bisa di Google. Net. Siapa lagi? Halo? Ya, Bu, lagi dicek dulu. Ya. Spreadsheet itu adalah suatu program atau sistem yang dapat, mengelola, angka, data, ya fungsi utama dari ini kan, dari Excel, dan mengelola data dan angka ini di dalam kolom dan baris itu spreadsheet. Oh iya. Terus sekarang lanjut lagi di tahun si Microsoft Excel ini berkembang lagi di tahun 1993 berkembang lagi. Nah, sekarang itu si Microsoft Excel itu menggunakan bahasa VBA Excel. Nah, VBA Excel ini adalah turunan dari bahasa VB. VB itu, nah kenapa Visual Basic. Nah, terus kenapa si Microsoft Excel menggunakan bahasa pemrograman? Dipergunakannya itu untuk menambahkan fitur nantinya di Microsoft Excel versi yang selanjutnya. Jadi pengembangan versi Microsoft Excel ini untuk menambahkan fitur-fitur rumus-rumus seperti itu. Jadi harus ada bahasa pemrograman ini gitu. Sampai sini mengerti? Oh iya. Tuh, kenapa makanya di Excel itu bisa pakai rumus, karena ada dimasukkan suatu bahasa pemrograman pada tahun 1993. Nah, sekarang masuk ke ke tahun 2000 sudah masuk ke versi 11. Nah, di versi 11 ini fitur sama tampilannya kalian udah biasa dipakai kan. Nah, ekstensinya atau nama filenya itu belakangnya XLS, sedangkan kalau misalnya yang 2007 yang di updatean dari 2003 itu diganti extensionnya atau nama filenya jadi XLSX gitu. Sampai sini mati. Mau di screenshot gak ini? Lagi, Bu. Mau di screenshot gak ini? Nah, ini semua ya, Bu? Ya. Udah di screenshotnya? Belum, Bu. Oh. Udah, Bu. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang itu kan tadi itu kan ada dimulai ada pengembangan, ada fitur-fitur rumus kan dari 1993 ya tadi teh. Nah, tampilan Microsoft Excel dulunya itu seperti ini. Tampilannya itu. Jadi si Microsoft di tahun 1989 itu tampilannya seperti ini, masih abu-abu, masih simple, dan rumus yang terdapat di sini itu cuma sedikit seperti itu tuh. Baru memuat rumus-rumusnya masih sedikit. 30.
ini tuh pada tahun 1987, 1990, 1992 dan 1993 dan 1095. Kenapa namanya di sini Microsoft Excel 95? Karena versi terakhir dari tampilan seperti ini di tahun 1995 gitu. Tampilannya seperti ini. Terus masuk ke tahun 1997 yang tadi mau di screenshot gak? Ini. Halo? Ya ini mau screenshot gak? Cok, screenshot dulu. Udah. Ya, ini ya. Kedengeran enggak, Pak? Udah di screenshotnya? Udah, Bu. Nah, lanjut ke tahun di tahun 1900 yang tadi itu kan versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5, versi 7. Versi 5-nya itu enggak ada. Versi 6-nya enggak ada, Ibu juga enggak tahu kenapa enggak ada. Jadi loncat. Terus pada tahun 1997 adalah versi 8 dan pada tahun 2000 atau versi 9 tampilan si Microsoft Excel itu sudah berubah. Yang tadi masih abu-abu sekarang udah seperti ini sih tampilannya, masih sederhana sih, cuman ada tambahan warna di atasnya gitu. Ya, kelihatan kan perbedaannya dari 1900 ke versi 2000. Nah, yang ini mau di screenshot? Ini mau di screenshot gak? Udah. Nah, terus lanjut ke tahun 2000 atau versi ke-10 dan tahun 2003 atau versi 11. Tampilannya seperti ini. Masih mirip seperti yang tadi versi 2000, tapi ditambahkan fitur dan tampilannya lebih full gitu, jadi ke atas gitu sih, ada gradasi di tampilannya dan ditambahkan beberapa fitur rumus di dalamnya seperti itu. Dari sampai sini mati. Ada yang ditanyakan? Kali ya. Nah, lanjut ke versi 2007 dan versi 2010. Versi 12 ke versi 14. Kelihatan kan perbedaan versi 2007? Yang ini, dan ini kelihatan kan perbedaannya. Kalau yang ini kan tampilannya seperti ini dan masih ada logo Windows-nya seperti ini. Nah, sekarang sudah diganti. Di sini udah logo di Microsoft Excel-nya itu sendiri dan tampilannya itu lebih banyak dan lebih lengkap gitu. Ke versi dari versi 12 ke 14 seperti itu. Terus dari versi 13 ke versi 16 masih semakin kelihatan kan perbedaannya. Versi 15 seperti ini, atasnya putih, bawahnya hijau. Tetapi versi 16 atau versi terakhir dari Microsoft Excel seperti ini tampilannya. Jadi di atasnya itu ada warna, tapi di bawahnya tidak ada warna lagi, kan ada warna, ini tidak ada seperti itu. Terus ditambahkan lagi fitur-fitur rumus di dalamnya dan fungsinya lebih mutakhir seperti itu. Kita masuk ke pembahasan yang kemarin, VLOOKUP. Ada yang mau tanyakan dari VLOOKUP? VLOOKUP adalah suatu fungsi pada Excel untuk melakukan pencarian data pada suatu row atau baris dan suatu kolom atau kolom pada suatu array. Ada yang tahu array itu apa? Ada yang tahu array itu apa?
Array itu apa? Array itu adalah ada yang tahu? Array sering didefinisikan sebagai variabel yang menyimpan lebih dari satu buah data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi satu kotak yang di sini itu, bentar. Halo, suara ibu ada? Nggak ada yang ini. Ya Bu, ada. Nah, bisa pada hilang. Cuman pelan aja. Halo. Ini kelihatan? Ini kedengeran? Ya. Nah, si array ini itu yang tadi Ibu bilang kan suatu array suatu yang menyimpan data dengan variabel atau tipe data yang sama. Di satu kotak ini, nih di kotak yang C1 ini itu menyimpan data yang sama. Banyak data disimpan di satu kotak itu gitu. Seperti itu. Nah, untuk mencari VLOOKUP ini atau menampilkan bisa menekan Ctrl, Shift, dan Enter pada keyboard masing-masing untuk menampilkan rumus. Nah, rumus array ini dinamakan rumus CSE. Nah, ini yang tadi Ibu bilang, terus dipisahkan oleh kurung kurawal. Kan biasanya kurung yang biasa seperti ini kan, sekarang pakai kurung kurawal. Terus sama dengan ini untuk format biasa ya, untuk rumus di depannya harus di default menggunakan sama dengan, terus C1 ini adalah C yang ini, terus baris yang ke-1. Jadi C1 itu yang ini, terus titik 2 sampai C5, C yang ini, jadi 1 sampai 5 dikalikan dengan D1 sampai D5. D5 itu yang ini dikalikan ke sini seperti itu. Jika dapat tuh nilainya seperti ini gitu. Ngerti sampai sini? Halo? Iya Bu. Next. Nah, sekarang masuk ke VLOOKUP yang kemarin. Coba jelasin VLOOKUP yang kemarin di soal. Ada yang bisa ngejelasin nggak? Yang di soal mana Bu? Yang Lupa kemarin lagi. Kan kemarin ngebahas soal. Ramdhani ikut nggak pas ngebahas soal? Enggak ya? Ikut Bu. Kan cuman nggak jelas Bu. Nggak jelas apanya? Klub sinyalnya. Klub siapa ya? Yang Ramdhani ya? Ya. Harus Ibu jelasin lagi ya. Ini juga Bu, keluar masuk. Jangan di rumah gerak, coba di luar biar ya, Bu. Kedengeran. Biar stabil. Terus kita jelasin nanti ya. VLOOKUP itu adalah suatu fungsi di dalam Excel untuk mencari dari vertikal. Jadi kolom, jadi dari atas ke bawah, itu untuk VLOOKUP namanya. Pencarian berdasarkan kolom yang akan dicari. Terus rumus VLOOKUP ini baru bisa digunakan di Excel 2000, Microsoft Excel XP 2003, 2007, 2010, 2013 dan 2011 dan versi-versi terbaru yang lainnya. Untuk di bawah versi ini misalnya mau pakai VLOOKUP di tahun atau Microsoft Excel tahun 95 nggak akan bisa gitu. Jadi Ibu bilang tadi perkembangan Microsoft Excel itu untuk menggunakan fungsi-fungsi yang seperti ini. Jadi rumus yang seperti ini itu di tahun-tahun atau versi-versi terdahulu dari versi 1 sampai versi 9 itu tidak bisa digunakan. Di bawah 2000 itu tidak bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti ini. Terus rumus default dari VLOOKUP ini adalah VLOOKUP kurung buka data yang ingin dicari titik 2 tabel referensi atau tabel data yang akan dicari, terus nomor kolomnya yang berapa, terus range lookup ini adalah fungsi boolean itu isinya itu hanya true dan false. Kalau true itu berarti
benar atau sesuai keadaan atau fungsi yang akan diinginkan atau nilai yang diinginkan, atau false itu data yang salah atau tidak terdefinisi di dalam tidak terdefinisi di data yang akan kita cari, seperti itu. Seperti ini mengerti? Halo? Ya, Bu. Terus kita ini ya contohnya. Ini kelihatan nggak segini? Nih, kan ada soal nih ya. Ada data, ada table, ada nomor, ada nama, ada nilai A, nilai AB, dan nilai jumlah. Terus kita mau mencari, misalnya kita mencari VLOOKUP nomor 3. Nah, berarti kita cari sama dengan VLOOKUP C9 itu kolom yang akan kita cari, yang ini kita mencari nomor 3. Kan VLOOKUP ke bawah kan? Dari atas ke bawah kan? Nomor 3 misalnya. Nyariin nomor 3, endang berarti kan. Terus masukkan rumusnya VLOOKUP, terus pilih C9 apa? C9 kolom yang ini. Jadi itu asalnya itu kolomnya itu kosong aja. Ya cuma nomor, titik-titik, terus kita mau nyari data apa. Nanti si data yang dari 3 ini itu nanti akan otomatis muncul di sini si datanya itu gitu. C9 terus A2 sampai A7. A9 tuh yang ini, A2 itu yang ini, A2 yang ini. Jadi ini tuh A2 dan E7 itu adalah data yang kita pilih. Jadi setelah titik koma ini di drag dari sini ke sini, di drag semuanya, nanti akan muncul terus titik koma, masukin nilai yang akan kita pilih 2 misalnya tuh. Terus titik koma false karena bukan yang kita cari, seperti itu. Terus nomor 3 nanti kalau misalnya kita masukin nomor 3 akan muncul nilainya ini. Endang nilainya 80, 75, nilai jumlahnya 155. Terus kalau misalnya kita masukkan nilai 7 karena di data sini tidak ada nomor 7, maka akan error gitu. Ini kan menunjukkan rumus ini tuh error gitu. Nah, tuh. Nah ini ininya cara penggunaannya. Ada suaranya nggak? Halo, anak-anak? Nggak ada. Nah, jadi kan ini tuh kan rumus yang kita cari. Rumus yang kita cari, gitu kan? Nah, terus untuk mencari data-data yang akan kita cari, misalnya kita mau cari data ini, mau cari data ini berdasarkan kan ini itu contohnya itu apa namanya teh, mau cari nama yang ini, lihat data yang ini sini gitu. Jadi nomor yang kita cari ini adalah kita mau nyari nomor yang ini dan mendapatkan harganya seperti ini. Nah, kita masukin rumusnya itu dia di bawahnya. Yang part nomor ini itu untuk mencari data yang kita ingin cari dari data yang ini. Kita masukkan rumusnya. Masuk lookup. Kurung buka, kurung tutup. Untuk masukkan rumusnya. Nih. Titik koma. Kasih koma. Kan kenapa dia masukin H2 ini kan kita mau nyari part nomor dari sini untuk data yang dari sini. Jadi si part nomor ini ada inputan data yang kita masukkan atau kolom pencariannya dicari di sini gitu untuk menampilkan di sini gitu. Jadi H2 ini nge-link nanti si rumusnya itu ke sini begitu.
Masukin ke situ, masukin data. Dari situ datanya kan yang itu sampai situ kan, si datanya itu sampai situ A52. Jadi kita bisa masukkan langsung A2 titik 2 B52 kan semua datanya bisa dimasukkan manual atau dimasukkan di drag. Terus yang 3 ini itu mencari datanya, data yang di situ ada 3 angka, dimasukin ke 1, 2, 3. Bisa 1, 2 atau 3 pilihan datanya itu. Terus nah karena kenapa dia error, karena si part nomor itu belum dimasukin. Kalau misalnya si part nomor ini dimasukin ya si angkanya tuh A52 langsung keluar angkanya, si kode yang ini itu dimasukin ke sini otomatis seperti itu gitu. Jadi si datanya itu dicari otomatis dan ditampilkan secara otomatis di sini, jadi sesuai si data yang di situ seperti itu. Itu sampai situ mengerti? Ada yang tanyakan nggak? Halo anak-anak? Kelihatan nggak? Sampai sini mengerti nggak cara pengerjaan? Halo anak-anak? Ya Bu. Sampai sini mengerti nggak? Ada yang nanyain nggak? Dari VLOOKUP dulu. Ngerti nggak? Kalian mau lanjut lagi ke materi selanjutnya yang VLOOKUP-nya. Ini baru VLOOKUP itu. Ada nggak? Yang ditanyakin dulu. Enggak Bu. Ngerti benar. Lanjut ya. Lanjut ke contoh VLOOKUP. Nah, yang tadi kita mau mencari angka 6. Ya diisinya diisikan true, berarti 6 itu ada di yang 6 itu lihat di angka yang belah sini. Kalau true itu lihatnya ke angka yang belah sini, bukan berdasarkan data yang ada di sini, seperti itu. Lucu. Sekarang kita masuk ke VLOOKUP. VLOOKUP itu berarti fungsi Excel pencarian berdasarkan baris atau row. Pencarian itu berdasarkan horizontal itu ke pinggir, berarti data pinggir datanya ke pinggir. Kalau vertikal itu dari atas ke bawah, kalau horizontal itu dari kanan ke kiri pencarian datanya seperti itu. Terus fungsi VLOOKUP itu masih sama seperti VLOOKUP, hanya bisa digunakan dari versi Microsoft Excel dari tahun 2000. Di bawah tahun 2000 tidak bisa menggunakan fungsi ini seperti itu. Terus fungsi VLOOKUP itu dari default fungsinya ada VLOOKUP, nilai yang dicari, titik koma, tabel referensi atau data yang akan dicari, titik koma, nomor baris, dan range lookup. Range lookup itu yang sama seperti tadi, bisa true atau false seperti itu. Kalau true itu benar, kalau false itu salah. Nah, ini contoh VLOOKUP. 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 Berarti kan VLOOKUP itu akan mencari data dari kanan ke kiri. Ya kan ada nama toko A, B, C, D. Apel, semangka, rambutan, mangga. Nah, toko A itu menjual 30, 50, terus kita mau mencari seperti tadi. Si VLOOKUP A8 itu ini semangka, kita mencari semangka
sama dengan halukap. Halukap A8 yang ini kolom yang untuk kita memasukkan data yang akan kita cari, titik koma A2 sampai A6 A8 salah A2 sampai E6 ini kan sampai sini, titik koma angkanya 3, terus titik koma diisikan false, terus diisikan semangka, kita mau cari semangka, keluarlah angka 40 gitu. Nah, ini kita cara nah, ada suaranya? Ada Bu, ada. Dibaca aja, dilihat aja. Kalau misalnya ada yang mau dicatat, catat. Mana? Nah, ini kan dikasih tahu si tabel bantu ini akan mencari jadi kita ketahui kalau misalnya kode ini kalau misalnya ini berarti atas ke bawah berarti vertikal, kalau ini berarti horizontal gitu. Ini vertikal ke sini, ke bawah, tapi yang ini ini ke bawah datanya gitu. VLOOKUP dan HLOOKUP seperti itu. VLOOKUP masukkan nilainya A, misalnya dari titik koma, di blok, dibuat datanya, dikasih dolar, buat nilai kolom kedua. No, itu maksudnya false. Kalau misalnya no itu artinya false. VLOOKUP kurang saya lihat yang ininya titik 2 buah, harganya 3, yang ini 3. Jadi ini kolomnya, harganya langsung ke bawah. Buahnya diganti titik kuat. Itu kalau misalnya VLOOKUP gambar yang ini yang akan dicari, tabelnya di drag, dikasih dolar buatnya atuan, dikebawahin langsung keluar nilainya. Tuh. Misalnya digabung satu ini lama. Bentar ya, ini lama iklannya. Sampai situ dulu untuk VLOOKUP, ngerti tidak? Yang ditanyakan? Halo anak-anak?
Ya, Bu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau bingung? Gitu. Tuh, sampai sini ada yang nanyakan? Kalau tidak ada, Ibu tutup pertemuan kali ini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas indeks dan date. Oke? Tolong Iya, Bu. dicari dulu materinya, dibaca-baca dulu. Untuk remedial Microsoft Excel itu ditunda dulu soalnya Ibu masih ada kerjaan yang lain, jadi untuk remedialnya dipending dulu. Oke? Ibu tutup, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.